pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Selamat pagi. Semangatnya masih luar biasa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak, biar kita diberikan keselamatan dan kelancaran nanti dalam pembelajaran hari ini. Ya, untuk itu Bapak harapkan ada yang mau mimpin doa satu, biar Bapak nggak tunjuk lagi ya. Harus berani nih. Siapa? Ya, silakan Pak. Krisna bagus sekali sudah menunjukkan inisiatifnya. Ya, silakan Krisna pimpin doa teman-temannya. Ya Pak. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Krisna sudah memimpin doa teman-temannya, dan nanti giliran dari pertemuan selanjutnya anak-anak harus bisa memimpin doa setidaknya ya, giliran satu-satu. Untuk selanjutnya kita belajar senam ya, senam lantai. Seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, sekarang kita akan belajar guling ke belakang ya. Minggu lalu sudah kita belajar berguling ke depan, dan sekarang kita lanjutkan rangkaiannya ya. Anak-anak sudah belajar di rumah? Tidak, kalau yang sudah coba raise hand aja, Siapa yang sudah belajar silakan raise hand. Wah, baru Gina aja ya yang belajar ya. Ya, yang lain mungkin banyak kesibukan atau membantu orang tua, itu sangat penting juga ya. Bantu orang tua dulu, setelah ada waktu sorenya itu anak-anak harus belajar apa yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya ya. Anak-anak harus membantu orang tua, itu penting itu. Kemarin Bapak lihat ada ya Pak temui itu yang membantu orang tua, siapa itu, Alit ya kayaknya ya. Alit Bapak temui itu membantu orang tua membawa babi kayaknya itu ya. Wah, luar biasa itu Alit, membantu orang tua, bisa membantu orang tua. Yang teman-teman yang lain juga seperti Alit ya, harus bisa membantu orang tua agar orang tuanya bangga memiliki anak seperti anak-anak ini ya. Ya, untuk membantu orang tua dan belajar, anak-anak perlu kebugaran tubuh yang bagus, yang baik. Anak-anak harus sehat, dan di samping badannya sehat juga jiwanya harus kuat. Seperti pepatah mengatakan tuh, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat, benar? Terdapat Di dalam jiwa yang sehat ya anak-anak ya. Pak. di dalam badan yang sehat. Oh, siapa ya? Coba Gina, coba Gina. Apa itu mensana in corpore sano? Mensano, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Itu kayaknya Pak. Ya, bagus, tapi Bapak luruskan lagi, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Tidak hanya badan saja yang sehat, jiwanya harus kuat ya. Kita terdiri dari badan dan jiwa. Ya, kalau anak-anak sudah berolahraga, otomatis anak-anak bisa beraktivitas dengan baik ya. Hubungannya dengan guling ke depan yang anak-anak pelajari yang minggu lalu, itu sangat penting. Penting nggak anak-anak? Sangat penting itu di kehidupan anak-anak sehari-hari. Siapa tahu anak-anak terpleset itu, anak-anak bisa langsung roll ya, roll depan atau gini meroda bisa. Jadinya anak-anak jatuhnya tidak terlalu serius itu ya. Apalagi keterampilan yang anak-anak lakukan itu sudah mendarah daging, sudah menjadi gerakan yang otomatis. Tangan anak-anak bisa berbicara, kaki anak-anak bisa berbicara kalau gerakannya sudah terampil seperti gini.
pesilat itu. Kalau ada yang memukul, otomatis tangannya saya tangkis gina gitu. Tidak perlu suruh, langsung dia tangkis tangannya. Tangannya itu berbicara. Seperti juga roll depan atau roll belakang. Pada saat anak-anak terpleset, anak-anak bisa langsung roll atau meroda ditambah stiker sprong biar gerakannya lebih melunak gitu ya. Itu harapkan anak-anak harus serius belajar, dan dalam pembelajaran ini perlu Bapak tekankan ada penilaian-penilaian yang harus anak-anak ikuti, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Afektif itu sikap anak-anak yang harus anak-anak jaga, dan anak-anak harus laksanakan baik dalam pembelajaran maupun di luar kelas ini. Ya, keterampilan nanti anak-anak melakukan gerakan-gerakan senam lantai. Nanti Bapak akan berikan tugasnya lebih lanjut. Kognitif pastinya anak-anak menjawab nanti soal di Google Form ya anak-anak ya. Nah, anak-anak biar nggak yang dikatakan belajar itu anak-anak harus memiliki hasil ya. Yang dikatakan belajar itu harus memiliki hasil yang baik. Ada perubahan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang belum tahu menjadi tahu ya. Untuk itu dalam pembelajaran ini ada tujuan yang anak-anak harus capai. Itu yang pertama, itu anak-anak nanti bisa menjelaskan gerak guling ke belakang. Dan yang kedua, anak-anak harus bisa mengurutkan rangkaian gerak dominan dari bertumpu, rolakan, putaran, dan mendarat, guling ke depan senam lantai. Yang ketiga, anak-anak harus bisa melakukan gerakan, rangkaian gerakan gerak dominan guling ke depan senam lantai. Ya, anak-anak sudah paham sampai di sana? Ya, untuk selanjutnya Bapak akan lanjutkan dengan materi ya, materi guling ke belakang. Ya Pak, share screen dulu ya. Ya sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Ya. Senam lantai. Ya, senam lantai ya. Senam lantai ini seperti ininya, senam yang gerakannya dilakukan di lantai dengan berbantuan matras ya. Nah, selanjutnya ini sejarah senam lantai ya. Senam lantai dikenal di Indonesia itu pada tahun 1912 ya, ketika senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Ya, penjajah yang memperkenalkan senam ini. Dan senam lantai itu ada induk organisasinya. Induk organisasi senam lantai di dunia diberi nama FAG ya, akronim dari Federation International de Gymnastique ya. Di Indonesia juga ada induk organisasinya yang diberi nama Persani, Persatuan Senam Indonesia ya, dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963. Pada tahun 1964 senam pertama kali dipertandingkan, dan Indonesia itu pertama kali mengikuti kejuaraan senam lewat Ganepo itu Ganepo itu pekan olahraga negara-negara yang baru muncul. Nah, menurut FAG senam dibagi menjadi 6 kelompok senam. Ada senam artistik, senam ritmik, akrobatik, senam aerobik, senam trampolin, dan senam umum ya. Yang kita pelajari sekarang yaitu termasuk dalam senam artistik ya anak-anak ya. Ya. Nah, sarana dan prasarana ini dalam melakukan gerakan senam itu ada alat ya, ada alas yang digunakan, yaitu berupa matras.
Nah, tidak ada ketentuan yang pasti ini dalam penggunaan matras. Tapi secara umum pada perlombaan tingkat internasional, penggunaan matras itu ukurannya 12 kali 12 meter. Dan kalau kita melakukan gerakan senam untuk latihan di sekolah, cukup dengan matras dengan ukuran seperti ini, yaitu ya, tebal sekitar 10-15 cm, lebar, ini salah ini ya Bapak ya, ini panjangnya 2 meter sampai 3 meter dan lebar itu 1,20 meter ya, 1 meter 20 cm. Nah, sebelum kita mengawali rangkaian gerakan guling ke belakang, kita pelajari dulu gerak dominan senam lantai ya. Yang namanya gerak dominan itu pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan gerak. Nah, dalam rangkaian keterampilan gerak guling ke belakang ini ada gerak dominannya ya namanya ya, yang membentuk rangkaian gerak guling ke belakang. Yaitu yang pertama sit up, sikap lilin, ada push up, ada round back, dan keseimbangan. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham ini tentang gerak dominannya. Ini gerakan-gerakan ini yang akan membentuk rangkaian gerak guling ke belakang nantinya. Gimana anak-anak? Sudah paham anak-anak? Sampai di sana? Sudah, Paham Pak. sedikit, Pak. Iya, yang penting paham dulu ya. Kalau gitu sekarang Bapak punya game ini. Anak-anak bisa mainkan gamenya, nanti Bapak kirim di pesan ya. Bapak kirim di pesan. Silakan anak-anak mainkan gamenya. Ini gamenya sekitar 5 detik. Ya. Silakan mainkan gamenya. Nanti anak-anak menjodohkan antara deskripsi dengan gambar yang ada. Ya, anak-anak tinggal menjodohkan saja. Dan soalnya itu sekitar 8 dan memerlukan waktu secepat-cepatnya. Silakan apabila anak-anak sudah melihat linknya, silakan mainkan ya. Nanti linknya akan seperti ini. Gamenya sudah ada yang mencoba ini anak-anak? Halo anak-anak, sudah ada yang mencoba? Sudah Pak, ini lagi proses Pak. Iya, pertama isi nama dulu ya. Ya, setelah itu bisa dimulai gamenya. Ya, di sana ada gambar, ada deskripsi. Silakan pilih yang mana cocoknya ya. Setelah selesai anak-anak memilih, anak-anak bisa menekan papan mata. Papan mata itu nanti mengarahkan ranking dari anak-anak semua ya. Yang jawabannya benar dengan waktu singkat itu akan otomatis akan dapatkan tingkat pertama. Ada yang sudah selesai ya? Ya, silakan dulu perhatikan secara cermat ya. Ya. Sudah semua menjawab anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah klik gininya papan matanya? Sudah, Pak. Ya, dapat peringkat. Siapa dapat peringkat pertama? Ada yang dapat peringkat pertama ya? Saya betul 9 Pak. Ya.
Saya betul semua, Pak. Ya, yang pertama Aryo ya, betul semua dengan waktu 50 detik ya. Yang kedua Gary, yang ketiga ini Bapak ini ya. Yang keempat Dharmayana dan Krishna. Krishna ya. Wah, itu sudah. Yang lain juga ikuti, nanti kita lanjut dulu sekarang ya ke materi selanjutnya ya. Ya, ini gerak dominan yang mendukung terjadinya nanti rangkaian gerakan guling ke belakang. Nah, dalam gerak dominan itu ada 4 tahapan. Yang pertama bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat. Pada saat bertumpu itu kemungkinan besar menggunakan gerak dominan itu sit up, ya sit up dan sikap lilin. Khususnya ini dalam guling ke belakang ya. Dalam tolakan itu juga menggunakan gerakan push up, putaran. Nah itu gerakan round back. Ya, pada saat mendarat perlu keseimbangan. Itu semua tahapan ini anak-anak harus latih dulu sebelum anak-anak melakukan rangkaian gerak guling ke belakang. Kalau anak sudah menguasai gerakan ini, otomatis anak akan dengan mudah melakukan gerak guling ke belakang. Ya. Nah, ini gerak guling ke belakang. Kebalikan dari guling ke depan. Ya, arahnya ini mengarah ke belakang. Rangkaian gerakannya mulai dari berdiri bisa, jongkok juga bisa. Ya, nanti kita belajar mulai dari jongkok, posisi jongkok, sikap awalnya posisi jongkok, dan kalau sudah bisa dari posisi jongkok, kita lakukan dalam posisi berdiri. Dengan menurunkan badan, nanti perkenaannya pertama itu panggul, punggung, dan bahu. Ya, yang terakhir mendarat dengan kedua kaki. Nah, adapun rangkaiannya ini dari bertahap dari tumpuan juga diawali dari sikap. Sikap awalnya itu sikap posisi tegak. Nah, kedua kaki harus menapak di matras dan tangan dijulurkan ke atas. Posisi seperti angka 1 lurus ya. Selanjutnya anak-anak menurunkan lututnya, ditekuk lututnya dan tangan dibawa ke belakang untuk menjaga keseimbangan apabila anak-anak jatuh, karena anak-anak baru mulai bawa tangannya ke belakang untuk jaga-jaga biar kalau jatuh tidak terlalu sakit ya. Tekuk kedua lutut secara perlahan ya, pandangan anak tetap ke depan. Sambil membawa tangan ke belakang, anak-anak bisa membungkukkan badan ya. Dan ayunkan kedua tangan lurus ke belakang. Ini supaya jaga-jaga anak-anak apabila jatuh nanti bisa tangannya dulu bertumpu di matras. Ya, sampai di sana sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, itu bertumpu. Selanjutnya tolakan. Ini tolakan pada saat pantat atau panggul itu menyentuh matras. Pada saat panggul menyentuh matras, tangan itu cepat ditarik ke samping kepala ya, samping kepala untuk mencari ancang-ancang tolakan. Telapak tangan itu posisinya menghadap ke atas ya anak-anak ya. Lalu angkat kaki, tubuh masih bulat ya. Angkat kaki dibawa ke belakang. Setelah itu saat pantat sudah mencapai atas, puncak atas ya, seperti sikap lilin, kaki dibawa ke belakang sampai menyentuh matras ya, kedua ujung kaki itu sampai menyentuh matras. Lalu tangan anak-anak ini mendorong, kedua tangan itu harus mendorong dengan kuat sehingga anak-anak bisa mendarat dengan telapak kaki ya, kedua telapak kaki dengan posisi jongkok ataupun dengan posisi berdiri. Gimana anak-anak, sudah paham sampai sana?
Ya, kita belajar pelan-pelan ini ya, biar anak-anak mengerti tahapan demi tahapan. Wah, sekarang Bapak akan putarkan videonya. Ya, ini video rangkaian guling ke belakang dalam posisi jongkok. Apakah suaranya terdengar, anak-anak? Kurang jelas. Terdengar ya? Tidak, Pak. Rubuk, Pak. Ya, Pak. Tidak jelas, Pak, Kurang- suaranya, Pak. Ya, Kurang jelas, Pak. sambil Bapak jelaskan ya. Ya, ini dalam posisi jongkok. Ya, ini dalam posisi jongkok. Nah, ini dalam kondisi menekuk ini ke dada ya. Ya, seperti itu gerakannya. Ya, seperti itu gerakannya. Ya, nanti anak-anak bisa mengakses lagi. Ini sudah Bapak tampilkan. Nanti Bapak kirim linknya ya. Nanti pelajari lagi, putar videonya berulang-ulang. Ya, itu cara melakukan guling ke depan. Nah, ada gini juga kesalahan yang terjadi, yang sering terjadi dilakukan oleh siswa yang baru belajar ya. Anak-anak perlu memperhatikan juga, ini Bapak putarkan videonya, kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Nah, tubuhnya ini kurang bulat ya, tubuhnya kurang bulat. Nah, ini gerakan yang salah. Ini tubuhnya kurang bulat dan dihentak ya. Ini gerakan yang benar, tubuhnya dibulatkan. Ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari lagi dan putar videonya ini berkali-kali, kesalahan yang sering ditemukan. Ya, sampai di sana anak-anak sudah paham ya? Sudah paham untuk melakukan gerak guling ya. Sekarang Bapak punya game lagi satu ya. Ya, silakan anak-anak mainkan gamenya sama seperti tadi. Anak-anak lakukan jodohkan antara gambar dan deskripsi yang sudah ada. Silakan anak-anak bisa mulai ya. Nanti ini juga ditentukan oleh kebenaran dari anak-anak jawab, soal yang anak-anak jawab, dan waktu juga sangat diperhatikan ya, karena bukan benar saja tapi waktu juga menentukan ya anak-anak ya. Ya, kita pre-memory aja. Kita lanjut dulu ke sesi diskusi sekarang ya. Gimana anak-anak setelah anak-anak mengamati video yang Bapak berikan tadi? Apa ada pertanyaan? Apa sudah mengerti? Yang sudah mengerti silakan acungkan jempolnya. Ya, acungkan jempolnya. Silakan acungkan jempolnya. Wah, berarti semua sudah mengerti ya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak anggap ini semua sudah mengerti. Bapak ingin tahu, pernahkah anak-anak melihat orang yang berguling itu tanpa matras atau menggunakan matras yang tebal? Pernah ya? Mana yang lebih efektif, tanpa matras apa menggunakan matras yang tebal? Ya, pasti anak-anak penasaran itu ya, karena anak-anak juga belum pernah melakukan gerakan itu. Nanti Bapak akan bagi beberapa kelompok ini, anak-anak bisa mencari tahu
keefektifan menggunakan matras ya. Itu yang kelompok 1. Yang kelompok 2 dalam melakukan guling ke belakang itu susah melakukannya. Pernah nggak mengalami seperti itu atau anak-anak melihat? Pernah nggak? Pernah, Nah, Pak. Pak. Ya, itu yang kedua ya, kelompok 2 melakukan pengamatan, nanti mencari solusi mengapa hal itu bisa terjadi ya. Susah melakukan gerakan guling ke belakang. Dan yang ketiga, yang kelompok 3 ini, pernahkah anak-anak melihat orang yang melakukan guling ke belakang itu gerakannya nggak seperti roda atau ke samping gerakannya? Pernah enggak? Ya, itu nanti kelompok 3 mencari solusinya, apa yang menyebabkan hal tersebut. Nah, nanti anak-anak cari solusinya, seperti apa solusinya. Tuh, ya. Nanti anak-anak bisa mencari literasi-literasi lagi di internet. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Putar lagi videonya. Oh, di sini kelemahannya, di sini kelemahannya. Ya, biar anak-anak lebih paham lagi. Kalau sudah anak-anak paham, anak akan Bapak kasih tugas, ya, membuat video gerakan rangkaian gerak dominan guling ke belakang, ya. Nanti buat video dalam durasi waktu 1 menit, ya, maksimal 1 menit. Tentunya dalam melakukan gerakan tersebut anak-anak harus melakukan pemanasan dulu, ya, nanti biar tidak cedera, ya. Lakukan pemanasan atau berkelompok melakukannya, atau juga orang tuanya diajak. Ada yang didampingi sama orang tua di sini? Dalam kelas ini ada yang dampingi? Orang tua saya kerja, Pak. Oh iya, ya, nanti Sendiri di rumah. saya sampaikan sama orang tuanya, nanti anak-anak bisa melakukannya di kasur, ya. Pastinya di kasur dulu, nanti biar risiko cederanya lebih sedikit, ya. Wah, Bapak doakan semoga tidak ada yang cedera dan sehat, bisa melakukan gerakan yang baik dan benar, ya. Seperti itu. Nanti tugasnya dikirim lewat WA grup, ya anak-anak, ya. Setelah ini anak-anak presentasi dari masing-masing kelompok, perwakilan masing-masing kelompok tentang permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nanti anak-anak mempresentasikan apa solusinya, mengapa itu bisa terjadi, dan apa solusinya, ya. Seperti itu. Nanti Bapak bagi kelompok 1 itu Suwiryo, Alit, dan Yulia Diana, ya. Kelompok 2 Arta Negara, Budoyaso, dan Gina. Dan kelompok 3 Krisnadi, Darmayano, dan Widi. Itu nanti kelompok 1 masih ingat apa gininya anak-anak yang anak-anak perlu cari tahu penyebab dan solusinya? Keefektifan penggunaan matras, ya. Ya. Itu ya, anak-anak, ya. Ya, Pak. Ya, ya, kelompok 2 susah melakukan gerakan guling ke belakang, terutama saat memutar badan dan bertumpu. Ya, kelompok 3 itu gerakan guling belakangnya saat memutar itu kadang ke samping, ya, itu. Ya, anak-anak sudah siap ini mau presentasi? Ya, nanti anak-anak lakukan presentasi masing-masing kelompok, ya. Bapak beri memori saja di sini karena waktu juga, ya. Nah, dari diskusi anak-anak tadi sudah bagus, ya. Anak-anak sudah memberikan pendapat dari kelompok yang lain, berikan masukan, sehingga nanti hasil dari presentasi anak-anak itu juga dibuat sebuah laporan. Nanti setiap siswa membuat sebuah laporan sesuai dengan hasil presentasi dan masukan dari teman-teman anak-anak, ya. Nah, dan untuk selanjutnya untuk tes formatifnya Bapak kirim lewat Google Form. Seperti itu, anak-anak.
Terus tadi yang sudah presentasi sudah bagus, sudah luar biasa. Bapak apresiasi sekali, itu nanti tingkatkan lagi ya, belajar lagi. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari guling lenting. Anak-anak pelajari lagi di rumah ya, gerakan guling lenting sebelum, setidaknya anak-anak belajar teori. Nanti untuk link sumber-sumber Bapak akan kirim ya. Anak-anak tetap semangat dan tetap belajar. Jangan lupa membantu orang tua ya. Sudah ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Aku, Pak. Karena diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga karena sudah diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Sekarang temannya yang lain yang mimpin doa ya, tadi sudah Krisna Adi, sekarang siapa yang mau? Ya, biar cepat, siapa yang mau? Harus berani nih, anak-anak harus berani memimpin doa ya, karena anak-anak nanti sebagai pemimpin semuanya ya. Siapa yang mau? Ya, Swiryo, coba Swiryo mau? Ya, Pak. Ya, Swiryo, silakan Swiryo. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita dengan berdoa. Untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Swiryo, terima kasih anak-anak semua dan tetap semangat ya.